Assalamualaikum soleh-solehaku. Hari ini ya belajar tema 7. Masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menyanyikan lagu sesuai tempo. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu tempo itu apa. Nah, tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat, allegro, sedang itu moderato, lambat, largo, dan hikmat itu maestoso. Nah, kita simak lagu berikut ini. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, setelah kita simak lagu itu, nah kira-kira lagu tersebut temponya tempo sedang, cepat, atau lambat? Iya. Nah, lagu dari Sabang sampai Merauke itu temponya sedang. Kalian bisa lihat di buku pena kalian. Nah, itu kan di sebelah kiri atas itu ada 4 garis miring 4. Nah, itu artinya tempo lagu tersebut itu temponya sedang. Selanjutnya, keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang agama yang ada di Indonesia, yaitu ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yaitu kitab sucinya Al-Quran. Agama Kristen dan Katolik, kitab sucinya namanya Alkitab. Agama Hindu itu Weda. Agama Buddha Tripitaka, dan agama Konghucu Sishu. Ya, oke, nanti dihafalin ya di rumah ya. Nah, sebagai warga negara, ya kita harus saling menghargai orang lain. Kenapa? Agar bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah, selanjutnya menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, jadi ketika kalian menyajikan informasi teks itu bisa dengan bentuk peta pikiran, ya. Nah, peta pikiran itu merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Nah, seperti di contoh ini ya. Nah, menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun
informasi penting dalam suatu teks. Jadi, manfaat membuat peta pikiran adalah memudahkan dalam menyusun informasi. Nah, di sini ada contohnya kebudayaan suku Minang di Indonesia. Nah, kemudian dibuat peta pikiran. Yang pertama, suku Minang ya itu berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, asal usulnya itu berasal dari kata Minang dan Kabau. Kemudian persebarannya itu di Indonesia dan luar negeri. Profesi dan keahlian suku Minang di Indonesia itu perdagangan dan pendidikan. Oke, selanjutnya ayo membaca. Nah, silakan kalian baca teks pada buku Bu Pena halaman 104, yaitu berjudul Ragam Budaya di Festival Isen Mulang. Oke, silakan baca dulu ya. Nah, setelah kalian membaca, silakan kalian membuat peta pikiran. Ya, ini nanti disalin di buku tulis kalian masing-masing. Nah, yang pertama, makna Festival Isen Mulang adalah pantang mundur. Tujuan diadakan Festival Isen Mulang untuk menampilkan serta mempopulerkan keanekaragaman budaya di Kalimantan Tengah. Kemudian, hal-hal yang terdapat dalam Festival Isen Mulang itu yang pertama, tari Dayak serta busana aksen kulit kayu. Kemudian, penutup kepala berhiaskan ukiran burung endemik seperti paruh payung dan bulu. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be